Alright, hai Halo Property semua. Noobs. Saat ini kita ada di Kota Harapan Indah, salah satu kota yang bisa kita bilang tengah-tengah nih antara Jakarta sama Bekasi perbatasannya. Jadi buat lo yang tinggal di daerah Jakarta, kerja di daerah Jakarta, atau kerja di daerah Bekasi, komunitasnya enak, kalian posisi tengah-tengah. Kotanya juga mandiri, dan kita hari ini bakal sama-sama lihat rumah yang udah siap huni seperti apa sih, yang bakal kita review sama-sama rumah contohnya nanti. Siapa tahu ini cocok buat kita, siapa juga cocok juga buat lo. Yuk ikut perjalanan kita. Belakang udah ada marketing office-nya. Kita sama-sama lihat seperti apa rumah dan seperti apa harganya. Yuk ikut perjalanan kita. Ayo. Jadi ini salah satu klaster Samantha, satu rumah yang harus sama-sama kita lihat. Udah furnish juga. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Suka banget sih lingkungan hidupnya. Mantep ya? Ini untuk ruang tamunya. Ini ukuran berapa tadi Mbak? Ukuran 69 114. Ukuran 9 kali 114. Ah, bagus gede ini belakangnya nanti. Iya. Oh ya? Kita bisa keluar, soalnya kita ini sebenarnya cuma bedanya furnishnya doang. Gede-gede ya? Iya. Tapi sih. Oh, tapi ntar ini cuma taman kasar aja gitu kan? Iya. Gede banget ya? Enggak ya, merasa Gede. doang ya. Gede. Makanya tadi pas lihat dari gambar aja udah, wah gila luas banget belakangnya gitu kan. Iya. Orang banyak yang di belakangnya nggak? Betul. Lebih luas, taman lebih luas. Iya, kalau tadi kan dapur di dalam. Gede, bener-bener gede. Kayak enggak dong. Kita bisa barbecue di sini, Kalian bisa ngapain? barbecue di sini. Kalian bisa yoga di sini. Iya. Bisa nanti ke depannya. Mau direnovasi belakangnya mau dibikin lagi bisa nggak? Boleh. Baju sendiri tapi. Sebelah ranjang tuh anaknya nggak bisa tidur ntar main HP. Ini kamarnya digedein lagi, ini kan masih ada sisa 1 meteran. Digedein lagi. Digedein lagi sama dia. Oh, masih ada space. Di extrude. Iya, masih ada space dan dia gedein lagi. Lumayan 1 meter. Tapi nempel tetangga nggak masalah. Itu kan kita 2 tembok. Double landing. Yang maksudnya yang penting batas itu lah ya. Nggak apa-apa, kan punya kita. Kalau enggak, makan dikit minta ya. Ya jangan lalu ditendangin sama dia lah. Dari enggak. Ini 200 tuh furnish sama TV, sama AC gitu-gitu. Sama ini. AC kita nggak dapat sama sekali ya. Nanti aku bonusin deh satu. Terus satu bonus apa lagi? Udah itu aja. Yeah. Itu aja. Baru sama Jadi dipalak saya. baru happy. Itu kenapa lemarinya di sini? Ini tembok ya soalnya. Mana? Ini temboknya. Iya, Kaca semua. Sebenarnya tembok ya? Iya. Nih kayak gini kan? Iya makanya kan gue bingung kenapa view-nya itu. Tapi kalau misalkan kita agak Kalau jebol Nggak, kaca nggak semua apa-apa. enak ya. Nggak apa-apa. Nggak masalah? Nggak ada masalah. Katanya udah ada yang jebolin ganti fasad jadi balkon. Jadi balkon, nggak ada masalah. Nanti kita lihat deh. oh Terus udah gitu depannya itu dibikin dua. dia lebih garasi. Nggak lebih ada ini ya, nggak banyak maunya gitu. Nggak Iya. kinclong, Oke. masih Yang oke banget. Oke. Berapa tahun nggak boleh ganti Good. fasad? Ini di depan itu konsumen saya dibikin karpot lagi. Jadi karpotnya 2. Beli tanah seperti ini, karpotnya diganti. Maksudnya enak gitu, kita bisa ganti-ganti depannya itu loh. Iya, nggak ribet sih kalau di sini. Ini Iya, bagus ini, gue suka banget ini. bisa buat main golf kok. Jadi kalau menurut lo, Seth, gue mendingan ambil rumah yang ini karena tadi ini yang di Lavesh. Inilah definitely win ya. Iya sih, ini anaknya ke belakang langsung plong Iya, tadi. ini mau win banget ah. Dari maksudnya pertama kali ini kan area belakangnya itu kan win kok. Terus kayak misalkan lu mau area buat expand gitu loh.
Iya, Misalnya lu mau get creative with your own house. Kita mau renov ya. Terus desainnya juga lebih normal kalau kayak gini. Iya, kalau yang tadi Kalau tadi desainnya lebih mau sok-sok gimana Weird, gitu. weird, but Sosok some keren. people Iya, gue keren yakin sih, ada menarik juga sih. sih kok. Menarik Boleh cuma, lah. cuma kayak ruangnya nggak optimal gitu lah tadi kan lebarnya. Iya. Kayak wah dapat pencahayaan. Apa harus ada yang ditambahin lagi, kayak kita lebarin lagi Iya, gitu loh. lebarin. Iya. Ada kos lebih ya kan? Iya harus saya benar. Ini juga sih lebarin ke belakang tapi Iya. nggak usah dilebarin. Kemarin kita beberapa perumahan kan Nggak boleh, boleh pokoknya direnov nggak boleh nih. ganti Kan konsep. mau renov belakang nggak apa-apa tapi depan nggak boleh lu kotak-katik fasadnya tampak depannya. Ini kita mau bikin balkon segala macam kan terserah ya. Ya, Kita udah beli apa-apa, pokoknya lebih terserah fleksibel. kita mau diapain gitu Iya, ya. lebih fleksibel Yes, 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 aja. Tapi kalau ditinggiin lagi tambah satu lantai nggak bisa. Nggak apa-apa, 3 Nggak lantai apa-apa. kan? Heeh. Kebetulan konsumen saya ada yang 3 lantai Ada. juga. Tapi fondasinya kuat ini kok sampai 3 lantai. Dia tambah tiang lagi. Oh, oke. Ya, dia buat bikin barbecue soalnya. Kalau listrik dapat berapa watt di sini? 2200. 2200. Iya, standar 2200. Kalau mau lebih ditingkatin lagi nggak apa-apa. Internet gimana internet? Internet di sini ada ini. IndiHome, ada XL Home. Jadi ada beberapa beberapa Bisnet nggak provider. masuk? Bisnet masuk. Oh bisa masuk juga? Bisnet masuk. Oke, bagus. Internet juga oke. Sinyal juga oke sini ya. Ini oke. Nggak ada Coba aja masalah. dicek. Nggak ada masalah. Kata lu HP apa? Telkomsel Excel. Excel. Kita Komsel. Telkomsel tapi cuma 2 bar nih sinyalnya. Aku Telkomsel. Gue 3 bar. Gue full. Fasilitas tapi di perumahan ini fasilitas. Ada balai warga, taman bermain anak-anak. Paling Sistemnya cluster. paling tekornya dikit di clubhouse-nya aja kali biasanya kan kayak rumah-rumah lain ada yang ada gitu nggak sih? Iya. Sebenarnya Cuman di- ada nggak sih di depan nggak? nanti di depan sebenarnya di Harapan Indah sendiri punya clubhouse, Ah. tapi kalau misalnya di sini di kawasan Alindra sendiri kita mau bikin sih nanti. Kamar masih ini lah ya. Masih belum, perannya. saat ini masih belum, tapi nantinya next ke depannya ada Kalau Yes, dari sir, yes, untuk sir. iuran pemeliharaan lingkungannya IPL-nya 200 sampai 300. sampai 300-an lah. Oh, kalau ini 300-an. Ya, 300 lah ya kurang Itu lebih. udah kebersihan, keamanan, Udah semua. semuanya. Sampah ntar ada yang ambil-ambilin Udah gitu semuanya, ya. udah semua. Ya kurang lebih 200 sampai 300. Karena kan tergantung luas tanah kan. Oke nih, jadi kalau secara desain, kalau sih enak udah enak sih. Ini sekarang As paling is-nya penting. enak ya. As is-nya enak, expandable-nya juga enak gitu loh Nah, kalau sekarang ngerti paling nggak sih? pentingnya cara bayarnya enak. Harganya kan Iya. harusnya enak Iya. ya kalau enak ya. Itu paling penting kan bagiannya kan. Nanti kita bahas ya, nanti kita Iya, bahas. kita ya. sama bahas habis Ya. ini untuk cara bayarnya seperti apa. Karena kan kita nggak harus cash keras kalau sampai 1,5 Ya. M. Yes, sir. Tapi kita bisa cara bayar supaya ringan-ringannya gimana. Habis ini kita sama-sama discuss ya. Masuk dalam DP ya di luar ya? Udah termasuk. Booking fee ini mengurangi DP. Ini Oh, kan ini sisa DP satu kali. sisa, saya 135 juta, dikurangin booking fee-nya 15 juta. Jadi pokoknya di KPR-in 1.350 lah gitu ya. Betul. Jadi kalau 20 tahun, 6%, Oh, bunganya ini sama 5,99. oh 5,99 untuk 3 tahun pertama. Iya, untuk 3 tahun pertama, selanjutnya baru floating. Dan dari itu nggak ntar di tahun keempatnya jadi berapa per bulan? Floating itu jadi tergantung SBI rate. Jadi nanti kebijakan Bank Indonesia biasanya plus 3,5 atau plus berapa gitu. Jadi itu tergantung Karena bank. kalau floating makin ke belakang makin turun kan nilai asuransinya. Enggak, pertama-tama pasti naik dulu. Jadi kalau sekarang pembagiannya adalah biasanya pokok bunga itu lebih tinggi daripada pokok hutang. Itu ada ya hutang dan juga. Itu mesti kita sama bank tuh. Kalau ini kita hitungan secara global. Gitu. Biasanya pokok hutang lebih tinggi daripada pokok ininya pinjamannya. Lalu nanti ke belakang-belakang baru pokok pinjamannya lebih tinggi daripada pokok bunganya. Gitu. Jadi pertama kali pasti kalau pokok ambil kredit, Tapi kalau udah tahun ke-11 tahun ke-10 gitu, iya udah pasti betul udah tuh. lebih tinggi. Nah, Jadi jadi cuma naiknya dari tahun ketiga ke tahun keempat, karena Iya. 3 tahun pertama promo. iya 3 tahun pertama promo, terus dari tahun keempat sampai seterusnya nanti ini biasanya kita bisa minta promo bunga. Kalau kita pembayaran bagus, kita pasti akan dikasih promo bunga. Oh bisa kita ngajuin gitu ya. Lalu biaya-biaya lainnya, Biaya lainnya cuma bayar nanti biaya KPR aja. Karena Biaya masih KPR muda, berapa? karena masih muda biasa biaya KPR itu biasanya 2,5% lah. 2,5% dari Sampai 3% dari sini KPR. rencana KPR kurang lebih. Tapi biasanya bisa lebih murah gak bisa tergantung pokok nanti negonya gimana. 30 jutaan kurang lebih. Tapi BPHTB-nya sudah gratis. Terus ada biaya-biaya apa lagi nggak? Gak ada, Iya, udah gak ada biaya. KPR gitu-gitu. Ini biaya KPR aja, BPHTB semuanya sudah include. KPR yang biasa 10%. Udah semua. Ini sudah termasuk harga rumah, sudah termasuk PPN. Jadi Koko udah nggak ngeluarin biaya apa-apa lagi kecuali biaya KPR. Biaya notaris, Biaya notaris nanti ada bank yang sudah include.
di biaya KPR ini ada bank yang sudah include. Oh, ini udah include. Iya, ada bank yang sudah include, ada yang belum. Jadi nanti kita mesti make sure lagi bahwa banknya sudah include. Jaga-jaga deh worst case. Biasanya Kalau misalnya nggak input harus Kalau nggak berapa include gitu. itu biasanya 12 juta. Kalau nggak bisa tergantung harga rumah dan tergantung biaya KPR-nya. Bisa 10 dan itu kan bisa dinegosiasikan lagi sebenarnya. Dan itu udah AJB balik nama. Udah semua itu udah semua. Sertifikat. Udah semua itu udah semua. Ini udah termasuk biaya balik nama segala macam Ya, itu kita udah. kotor-kotornya. Tadi tanggal 33, tanggal 12. Ya anggap aja 40 juta lah, 45 lah maksimal. Dan ini Cuma dibayarinnya harusnya kapan? di bawah. Pada saat mau akad. Pas akad harus lunas ininya. Biaya KPR iya, kalau notaris belum tentu. Tergantung jadi nanti notaris tuh ditagihkannya kapan. Tapi sertifikat sudah pecah ya? Sertifikat Tinggal sudah. dibalikin nama. Udah, tinggal balik nama aja. Sebenarnya pakai PPJB pun belum balik nama juga masih bisa kok. Oke, tadi kita udah lihat ya kok ya suasana-suasana dari Harapan Indah, Kota Cluster sendiri. Samata, right? Sekarang what do you think kok? Maksudnya kayak kelebihan, kekurangan yang tadi kita lihat gimana? Oke. Jadi mungkin gue bakal lihat pertama dari kotanya sendiri sih, karena dia bukan cuma bangun perumahan, tapi dia bangun sekota kan, 2.200 hektar, which is Gede gede banget. gitu loh. Dan dia masih bisa perluasan lagi, yang katanya udah bangun paling baru 1/3 atau 2/3-nya ya. Tiga tadi Dayat dia mention Yes, ya. jadi masih bisa pengembangan lagi kan. Jadi kalau secara kota mandirinya ya, which is bagus karena lo bisa tinggal di sana, harusnya fasilitas sudah lengkap. Iya. Dari sekolah, rumah sakit, ya lo butuh furniture seharusnya. Meskipun buat gue sih sayangnya belum ada mall. No, Karena iya. kalau lo bilang mau kota mandiri, ya itu ada mall lah, kayak Iya. Serpong ada mall, bahkan JGC yang tetangganya ada mall. Iya, iya. Sumarekon Bekasi sebelahnya juga ada mall Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kalau untuk kota mandiri kekurangannya cuma dia belum ada mall. Meskipun dia bilang lagi mau bangun mall tahun ini we ya, have to tapi mention it, yes. yes, tapi tertunda oleh Covid nih, belum dibangun. Jadi kalau dari kotanya sendiri sih, ya bagus ya kota mandiri. Dan karena dia masih belum selesai pembangunan, kalau kita beli di sana ya ke depan secara investasi pun masih bagus. Karena nilai tanah masih naik. Kecuali kalau tanahnya udah habis nih, udah kebangun semua, udah nggak ada yang bisa dibangun, ya udah susah naiknya. Tapi kalau masih banyak perluasan, buat mereka sih masih bagus harusnya. Itu kalau dari si kotanya sendiri. Paling kalau kejelekannya kok, what do you think? Kayak nggak mungkin kan semuanya positif. Yes. Tadi satu karena dia gak ada mall ya tadi ya. Untuk ukuran kota mandiri. Kedua, posisi dia sih. Jadi dia kan Iya, posisinya iya. tadi antara Jakarta sama Iya, Bekasi true, nih. true. Jadi tadi perbatasannya ada Jakarta Garden City, JGC, terus sebelah kanannya ada Sumarekon Bekasi, udah Bekasi. Tapi kan dia masuknya Bekasi. Masuknya bukan Jakarta sebenarnya kalau gue lihat. Dan dia nggak ada jalan yang keluar masuk tol langsung nyampe di Oh iya. Harapan Indah gitu Iya, loh. iya. Jadi lu keluar tol pun ya harus ada perjalanan sendiri. Yes. Lu masuk tol pun harus perjalanan sendiri. Yes, yes. Which is kalau lu memang tinggal dan kerjanya di daerah sana enak. Tapi Iya. kalau misalnya lu mau kerjanya ke Jakarta, Iya, itu iya. secara transport. Benar, Dan benar. transportnya ya juga kita nggak lihat kayak kereta atau gimana gitu kan. Cuma tadi kita dengar ada shuttle ya Ada katanya. Jadi shuttle. ya lu harus naik shuttle yang mobil sewaan lah. Yes. Mobil yang misalnya Innova langsung nampung berapa penumpang sekaligus buat Yes. bolak-balik setiap harinya. Ya lu mau ngomong kayak gitu dan Yes. capek di jalan karena Iya, tadi capek kita di lewatin jalan. aksesnya kan Bekasi. Iya. Dan jalur jalan raya Bekasi itu kan Bro, macet. apa beda kalau kata teman-teman ini kan beda planet ya, beda planet. Kecuali yang tinggal daerah Bekasi, gua Yes. rasa dibanding perumahan-perumahan di Bekasi, Harapan Indah top lah. Lumayan ya. Jalannya gede-gede, Iya, emang lumayan udah ya. kawasannya kota mandiri sendiri. Cuma kalau buat lu yang tadinya kerja di Jakarta, ya masih oke juga sih di pinggiran dibanding harga rumah Jakarta kan. Cuman perlu pertimbangnya satu transport Yes. untuk akses. Kalau bawa mobil sendiri bolak-balik ya mungkin capek, mungkin agak macet. Pagi tadi jalannya kita lihat lagi bangun-bangun pilar-pilar entah mau jadi Iya, MRT atau iya, LRT kan. iya. Mungkin kalau ke depan jadi enak nih, tapi sekarang lagi jadi bikin Iya. macetnya. You know kayak another 5 kayak 5 tahun lagi mungkin Ya. ya nggak sih yang Cuma bagusnya sih tadi kalau katanya warnanya nggak banjir di sana. iya. Nah itu ya salah satu pertimbangan penting juga sih untuk kota, karena kalau kota mandiri bangun sendiri harusnya untuk perairan segala macam irigasinya kan udah dia diatur gitu loh supaya dia nggak banjir. Mungkin satu poin plusnya di sana. Kalau kita dive in lagi kok lebih spesifik lagi ke rumahnya, menurut lu si Samata ini tuh worth it apa enggak kok? Oke, jadi kalau lihat tadi kan tipe bangunannya 69, Iya. 2 lantai gitu Iya. ya. Di atas ada 1 kamar, bawah 1 kamar, ada kamar rumah itu 21, terus tanahnya 114, terus dengan harga 1,5 M tadi. Gue rasa sih pertama kita coba hitung deh. Anggaplah biaya bangun, kalau biaya bangunnya kan nilainya makin lama makin turun ya. Yes. Tanah nilainya makin lama makin naik. Yes. Katakanlah nilai bangunannya tadi tipe 69, kalau per meternya sekitar 3,5 juta aja mungkin udah 200 jutaan.
250 juta lah kurang lebih. Berarti harga tanahnya sendiri udah kalau dari 1,5 M harga rumah dan bangunannya kira-kira 250 juta, tanahnya sendiri udah 1,2 M nih. 1,2 M untuk 114 meter persegi, per meter udah 11 juta. Iya, maksud gue untuk tanah yang bukan di Jakarta, ya mungkin Jakarta lebih mahal sih, tapi masih hitungannya Bekasi, terus tanahnya udah 11 jutaan per meter gitu kan ya. Murah sih mungkin enggak, tapi nggak bisa dibilang murah. Tapi apakah ini worth it? Iya, bisa jadi, tergantung tadi apa kalau udah tinggal karena lu kerja daerah sana atau enggak. Karena kalau tinggalnya di sana, kerja di sana, ke depan nilainya masih bisa naik banget. Karena tanahnya tadi kita masih luas banget kan untuk pengembangannya kan. Which is mungkin kalau mau dibanding sama apartemen, ya dengan cicilan segitu motornya lebih oke. Cuman balik lagi, kalau apartemen mungkin ada maintenance per bulannya lebih mahal, bisa jutaan. Di sini tadi iuran pemeliharaan lingkungannya, IPL-nya buat keamanan, buat kebersihan cuma sekitar 200 ribu per bulan. 200 something. Which is jauh banget kan. Yang jutaan apartemen 200 ribuan. Terus kalau apartemen lu kan cuma dapat ya unit, nggak ada tanah. Which is kenaikan nilainya nggak sebanding nih sama ini. Jadi balik lagi pertimbangan gue adalah pertama tempat kerja lu. Yang kedua adalah kalau memang lu bakal berapa lama nih buat invest juga gak? Kalau mau buat aspek investasi bukan berarti lu pasti jual ya. Tapi enaknya lu beli properti, ntar di sesi lain kita bahas enaknya beli properti apa. Itu kan sertifikat aset itu bisa lu jaminkan. Bisa jadi leverage, sehingga lu bisa dapat pinjaman untuk lu bisa putar dari bisnis, dari usaha. Which is lebih gampang, ada nilai tanahnya nih, nilai naik. Kalau apartemen bisa gak? Ya bisa juga sih sama properti, cuman nilainya nggak setinggi tanah, nggak naik. Jadi kalau memang lu mikirnya adalah cuman buat huni, terus semua huni yang deket Jakarta ya ikuti perjalanan kita cari lagi nih. Ya kita belum selesai nih. Bukannya jelek, tapi ada yang kita akan cari mana yang lebih cocok lagi. Tapi kalau lu ngerasa oke, gue emang tinggalnya daerah Bekasi atau gue Jakarta Timur nih, Gading lah kok ya nggak sih? Jakarta Gading masih oke, atau daerah Jakarta Timur gitu ya, masih deket lah perbatasan Bekasi. Jadi banding beli di Jakartanya, beli Harapan Indah menurut gue juga oke. Which juga udah stabil dan lo ngerasa transport juga nggak terlalu masalah buat lo perjalanan bolak-balik ya masih oke. Apalagi tadi kita lihat yang tanah 14 ya enak kan, lapang ke belakang, which is lo bisa pengembangan. Dan enaknya developer Harapan Indah gue lihat adalah dia nggak ribet dalam arti lu mau renovasi, mau labrak ganti, tampak muka bebas. Kemarin kita lihat kan perumahan yang lu boleh renov tapi tampak depan nggak boleh lu ganti nih. Berapa tahun nggak boleh dikotak-atik nih. Banyak persyaratan, batasan-batasan ini kayak bebas, pokoknya lu beli buat lu deh. Mau diapain juga terserah lu gitu kan. Mau ditingkatin, mau dilebarin, mau diapain, terserah. Ya itu enaknya sih, fleksibel gitu di sana. Tadi kita banyak lihat orang get kreatif ya, tambah balkon lah, hajar belakang lah. Betul. Oke. Enaknya di sana kalau mau renov. Well, kurang lebih kayak gitu sih, sum it up nicely buat teman-teman yang mungkin 20-30-an juta penghasilannya dan memang kerja di sekitar Bekasi atau mungkin apa sih sekitar sana kok Cikarang something? Ya, Cikarang udah lebih kesana lagi, tapi mungkin masih oke lah kalau tinggal Jakarta kan. Sih? Ini mungkin tempat yang cocok buat kalian gitu dengan positif-positifnya, tapi buat yang lain yang mungkin di Jakarta, Sudirman, ETK yang kayak kita ini, kita cari lagi ya, coba kita cari lagi bukan karena si Samata ini gak bagus, tapi we believe masih ada yang lebih cocok lagi, kurang lebih gitu. Jadi kemarin di sebelah barat kita lihat yang daerah Tangerang sana, Serpong sana, timur kita udah mulai ke Bekasi. Siapa tahu nanti kita apakah ke selatan kah, kemana kan? Nah, ikuti terus perjalanan kita, makanya terus stay tune terus di Propertino. Jangan lupa subscribe, like, nyalain tombol notifikasinya, komen, bawel-bawelin kita misalkan ada tempat yang menarik gitu yang kita under our radar. Ini rumah mau launching nih, gue pengen tahu nih, tolong dong reviewin, kita sama-sama lihat. Siapa tahu cocok, kita juga mau beli, siapa tahu lu juga mau beli gitu. Kalau gitu ikutin terus perjalanan kita Property Noobs. Sampai jumpa lain waktu. See you Property Noobs.